Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai keseimbangan umum, teori ekonomi kesejahteraan, dan pilihan sosial sebagai tugas teori ekonomi yang diampu oleh Bu Lista. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan kelompok 7 yang beranggotakan saya Dina Rahma Putri, Arsil Baidan Muhtar, Muhammad Jibran Jidane, Sandrini Aulia Rahmi, dan Wilda Aprianti. Selanjutnya, materi keseimbangan umum akan disampaikan oleh teman saya. Pengertian dari keseimbangan umum: jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Jumlah barang pada keadaan itu disebut kuantitas keseimbangan. Dan tingkat harga yang membentuk keadaan keseimbangan itu disebut harga keseimbangan. Jumlah barang sama dengan kuantitas keseimbangan. Tingkat harga sama dengan harga keseimbangan. Kenapa dapat terjadi? Keseimbangan umum terjadi apabila pasar uang dan pasar barang berada dalam satu keseimbangan secara bersama-sama, dan keseimbangan tersebut diperoleh keseimbangan pendapatan nasional dan keseimbangan tingkat bunga. Jadi hukum permintaan PD sama dengan QD, hukum penawaran PS sama dengan QS, dan tengah-tengahnya itu ada P sama dengan Q. Itu dia. Selanjutnya ada proses terjadinya keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar dapat terjadi karena beberapa hal berikut. Yang pertama, produsen menyediakan barang sesuai permintaan. Dalam hal ini, tugas produsen adalah menyediakan produk sesuai dengan permintaan konsumen. Karena jika barang ditawarkan secara berlebihan, sedangkan tingkat beli atau minat pembeli menurun, maka akan menimbulkan ketidakseimbangan di pasar. Yang kedua itu ada keseimbangan permintaan dan tingkat ketersediaan. Umumnya, konsumen mendorong produsen untuk memastikan persediaan produk cukup untuk beberapa waktu. Jika harga sesuai dengan permintaan pasar, berarti keseimbangan pasar telah tercapai. Oleh karena itu, harga produk biasanya disesuaikan dengan stok yang tersedia. Yang ketiga, menyediakan stok barang sesuai penawaran pembeli. Salah satu pendorong terjadinya keseimbangan pasar adalah adanya keseimbangan antara pasokan barang yang tersedia dan kebutuhan pembeli. Hal ini memaksa produsen atau penjual untuk memasok barang sesuai dengan persediaan yang dibutuhkan. Kemudian yang terakhir, terdapat pengendalian harga. Terkadang, sistem ekonomi pasar membuat harga pasar menjadi kacau. Akibatnya, keseimbangan pasar sulit dicapai. Dalam beberapa situasi, harga pasar produk terlalu tinggi sehingga merugikan pembeli. Nah, selain beberapa hal tadi yang disebut, ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi keseimbangan pasar, di antaranya tinggi rendahnya biaya produksi, prediksi masa depan produsen atau konsumen, dan yang terakhir itu pengetahuan produsen akan selera konsumen. Nah, selanjutnya, ada contoh keseimbangan umum. Kondisi keseimbangan pasar jika dinyatakan secara matematis akan menjadi seperti berikut. Permintaan atau demand sama dengan penawaran atau supply. Atau dalam bahasa matematisnya, QD sama dengan QS sama dengan QE, atau PD sama dengan PS atau sama dengan PE. Di mana Q itu melambangkan quantity dan P melambangkan price atau harga. Bisa dilihat di sini ada grafik contoh keseimbangan umum. Jika grafik keseimbangan pasar tersebut diterjemahkan, akan berbunyi seperti ini. Pada kondisi keseimbangan pasar atau market equilibrium, kuantitas permintaan atau QD akan sama dengan kuantitas penawaran atau QS, atau terbentuk kuantitas keseimbangan yaitu QE. Harga yang diminta atau PD pun akan sama dengan harga yang ditawarkan atau PS, sehingga terbentuk harga keseimbangan atau PE. Dapat dilihat bahwa grafik tersebut terdapat titik potong antara kurva permintaan dengan kurva penawaran. Itulah disebut dengan keseimbangan pasar. Selanjutnya, pengertian teori ekonomi kesejahteraan. Menurut Pigaus tahun 1960, merupakan bagian dari kesejahteraan sosial yang dapat dikaitkan secara langsung maupun tidak langsung dengan pengukuran uang. Sedangkan menurut Beasley tahun 2002, ekonomi kesejahteraan menyediakan dasar untuk menilai prestasi pasar dan pembuat kebijakan dalam alokasi sumber daya. Selanjutnya ada pendekatan kesejahteraan, dibagi menjadi dua, yaitu subjektif dan objektif. Subjektif merupakan suatu sisi positif dari kesehatan mental dan memiliki kesamaan dengan kebahagiaan, sukacita, kepuasan, dan kenikmatan hidup. Sedangkan
Kesejahteraan objektif merupakan tingkat kesejahteraan individu maupun kelompok masyarakat yang diukur secara rata-rata dengan patokan tertentu seperti ekonomi, sosial, dan lain-lain. Selanjutnya ada kriteria Pareto. Kriteria Pareto menyatakan bahwa suatu perubahan keadaan dikatakan baik atau layak jika dengan perubahan tersebut ada minimal satu pihak yang diuntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Tingkatan kesejahteraan menurut teori Pareto. Pertama, Pareto optimal. Dalam tingkatan ini terjadi peningkatan kesejahteraan seorang atau kelompok pasti akan mengurangi kesejahteraan orang atau kelompok lain. Kedua, Pareto non-optimal. Dalam tingkatan ini terjadi kesejahteraan seorang tidak akan mengurangi kesejahteraan orang lain. Dan yang ketiga, Pareto superior. Dalam tingkatan ini terjadi peningkatan kesejahteraan seorang tidak akan mengurangi kesejahteraan tertinggi dari orang lain. Teori pilihan sosial adalah bidang studi yang berfokus pada mekanisme pengambilan keputusan kolektif. Pertanyaan utama bidang ini meliputi sistem pemungutan suara dan pilihan kelompok. Teori ini dikembangkan oleh ekonom Kenneth Arrow dan diterbitkan dalam bukunya Social Choice and Individual Values pada tahun 1951. Selanjutnya, teorema Arrow. Teorema ketidakmungkinan Arrow adalah sebuah paradoks pilihan sosial yang menggambarkan kelemahan sistem pemungutan suara berperingkat. Teorema ini menyatakan bahwa urutan preferensi yang jelas tidak dapat ditentukan sambil mematuhi prinsip-prinsip wajib prosedur pemungutan suara yang adil. Contoh teorema ketidakmungkinan Arrow, di mana para pemilih diminta untuk menentukan peringkat preferensi mereka di antara 3 proyek, A, B, dan C. Negara ini memiliki 99 pemilih yang masing-masing diminta untuk menentukan peringkat dari yang terbaik hingga yang terburuk. Untuk proyek mana dari ketiganya yang harus menerima pendanaan tahunan? 33 suara, A lebih besar dibanding B lebih besar dibanding C, 1/3 lebih memilih A dibanding B, dan lebih memilih B dibanding C. 33 suara, B lebih besar daripada C lebih besar daripada A, 1/3 lebih memilih B daripada C, dan lebih memilih C daripada A. 33 suara, C lebih besar dibanding A lebih besar dibanding B, 1/3 lebih memilih C dibanding A, dan lebih memilih B daripada C. Dan 66 pemilih lebih memilih C daripada A. Dalam skenario ini, 66 pemilih lebih memilih A daripada B, 66 pemilih lebih memilih B daripada C, dan 66 pemilih lebih memilih C daripada A. Ini merupakan hasil yang paradoks, sebab mayoritas 2/3 pemilih lebih menyukai A daripada B daripada C, dan C daripada A. Teorema Arrow menyatakan bahwa tidak mungkin merumuskan tatanan sosial pada masalah seperti yang ditunjukkan dalam contoh ini. Kenapa melanggar ini tanpa melanggar salah satu kondisi di atas? Selanjutnya ada teorema pemilih median. Teorema pemilih median adalah teori ekonomi yang menyatakan bahwa dalam sistem multipartai, partai yang paling mendekati preferensi pemilihan konsumen yang akan memenangkan pemilihan. Contohnya, dalam sistem pemilihan umum ada 2 partai, yaitu Partai Liberal dan Partai Konservatif. Pemilih rata-rata dalam pemilihan ini adalah pemilih moderat yang berada di tengah spektrum politik, sehingga Partai Liberal dan Partai Konservatif harus bisa menarik perhatian pemilih moderat ini agar memenangkan pemilihan umum. Yang terakhir ada teorema Juri-Konderkat. Menurut Konderkat, semakin banyak jumlah pemilih yang ikut serta dalam pemungutan suara berdasarkan suara mayoritas sederhana, semakin tinggi peluang bahwa keputusan yang diambil oleh pemilih tersebut adalah keputusan yang benar. Baik, kita akan masuk kesimpulan. Dapat kita simpulkan bahwa ketiga materi yang telah kami sampaikan saling berhubungan. Pilihan sosial dan keseimbangan umum itu saling mempengaruhi dalam kebijakan ekonomi dan preferensi pilihan konsumen. Contohnya, masyarakat memilih untuk meningkatkan pajak untuk mendanai layanan publik, sehingga peningkatan pajak tersebut akan mempengaruhi keseimbangan pasar secara umum.
Selanjutnya, keseimbangan umum itu mencerminkan penggunaan sumber daya yang efisien dan pengeluaran yang sebanding dengan produksi, sehingga dapat menjadi landasan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Namun juga perlu faktor-faktor lain untuk mencapai kesejahteraan ekonomi yang sebenarnya, sehingga ketiga hal tersebut akan saling membentuk kondisi ekonomi yang lebih luas. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai materi yang telah kami diskusikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.